Hari ini spesial, aku akan memandu acara podcast Binasiswa tentang memaknai Hari Sumpah Pemuda dengan pengembangan diri bersama. Nah, sekarang aku bakal kenalin nih kakak-kakak yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada Kak Trinity, ada Kak Maria, dan juga Kak Abi. Kami akan memperkenalkan kakak-kakak dari Papua yang tersebar dari berbagai provinsi. Spill pemuda-pemudi, kebanggaan daerahmu. Kita sama-sama makan sagu jangan rambut keriting lurus kita satu, kulit hitam putih kita satu, sorong sampai moge kita satu. Orang jago tipu. Nusantara cokol lihat sebelah timur, ada cendrawasih telur emas kau bersyukur. Indonesia punya surga, saat kau dengan dia kita bangkit. Nah, udah lihat kan video profil dari kakak-kakak yang tadi. Nah, boleh dong kalau gitu kita berkenalan dulu gak sih? Gue dari Kak Trinity deh, terus habis itu lanjut Kak Maria, habis itu lanjut Kak Abi ya. Perkenalan singkat aja boleh, mungkin asal dari mana, sekarang kuliah di mana, dan terus sharing hobi atau yang lagi disukai baru-baru ini boleh juga. Boleh dari Kak Trinity dulu. Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Trinity Angel Wainggai, biasa dipanggil Trinity. Sekarang kuliah di Universitas Haluleo dengan jurusan S1 Sosiologi di FISIP. Asal saya dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, biasa disebut Serui. Sekarang hobi saya membaca sama nyanyi, tapi nyanyi nggak terlalu suka gitu, cuman lagi sering-sering baca. Gitu. Yes, oke, makasih ya Kak Trinity. Oke, kalau gitu gue lanjut ke Kak Maria. Halo semuanya. Halo Kak. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Berarti kalau kita habis kenalan jangan lupa sayang ya kita. Jadi kakak mau kenalan, perkenalkan nama kakak, nama lengkap kakak Binsasor Estefina Maria Ab, biasa dipanggil Maria atau Binsa. Kakak sekarang berkuliah di Institut Teknologi Sumatera, jurusan Infrastruktur dan Pembangunan, Prodi Teknik Sipil. Sekarang kakak sedang fokus menjadi. Oke, mungkin Kak Abinya lagi ada gejala koneksi. Kalau gitu lanjut, kita langsung tanya-tanya aja nggak sih sama kakak-kakak yang ada di sini? Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya. Aku dengar-dengar tamu kita hari ini itu masuk sekolah jalur beasiswa. Semuanya dari pemerintah loh guys, keren gak sih? Nah, aku mau tanya nih, cara mendapatkan beasiswanya itu gimana sih Kak? Apa kakak yang mengajukan sendiri atau jalur undangan dari pemerintah? Terus syarat untuk memenuhi beasiswa tersebut itu gimana sih Kak? Susah nggak menurut kalian? Kalau gitu aku mau tanya dari Kak Maria. Oke, terima kasih kakak izin menjawab ya. Karena kakak dapat beasiswa, di sini banyak teman-teman kakak juga yang bertanya, apa sih tips and trick dan kenapa bisa dapat beasiswa? Masuk jalur mana? Nah, kakak sendiri itu dapat undangan. Jadi ini sebuah program yang disediakan oleh Kemendikbud untuk anak-anak asli Papua. Kita ada 2 program. Pertama program ADEM, kedua program ADIK. Kalau program ADEM disediakan bagi anak-anak SMP yang baru mau lulus untuk masuk SMA. Sedangkan program ADIK adalah program yang disediakan dari pemerintah kepada anak-anak lulusan SMA untuk masuk ke kuliah. Dan kakak kebetulan mendapat dua-dua program tersebut, program ADEM dan program ADIK. Jadi kakak dapat beasiswa ini karena kakak mengajukan diri. Pertama, kakak mengajukan diri. Syarat-syaratnya apa? Sama seperti ketika kita mau mendaftar program beasiswa masuk ke perguruan lainnya. Kita mempersiapkan raport, kita mempersiapkan ijazah, akte kelahiran, dan lain sebagainya.
itu untuk persiapan berkas. Kalau untuk persiapan kematangan diri sendiri, itu kita belajar, kita melakukan latihan soal, juga kita mempersiapkan tes wawancara. Karena sebelum kita masuk ke mendapat kesempatan buat mendapat beasiswa, mereka melakukan beberapa tes seperti tes tertulis, tes psikologi, dan juga tes wawancara. Nah, di tes wawancara ini kita ditanya-tanya tentang keluarga kita ditanya tentang bagaimana kita di sekolah, dan juga kelebihan dan kekurangan kita, serta bakat maupun prestasi kita di luar sekolah itu apa saja. Mungkin dari kakak sekian. Terima kasih. Oke, keren ya guys, berarti langsung 2 program. Berarti pinternya nggak usah diragukan lagi gak sih kalau gitu? Oke, kalau gitu lanjut ke Kak Trinity. Gimana nih Kak? Kalau dari saya, waktu SMP itu diseleksi dulu nilai rapot dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Di situ dilihat kan dari beberapa siswa yang per kelasnya, terus dilihat kebetulan nilai saya memenuhi persyaratan untuk dapat beasiswa. Jadi langsung lulus untuk beasiswa yang SMA. Terus pas kuliah juga diseleksi juga nilai rapotnya, dan pas kelas 1 sampai kelas 3 SMA nilainya juga memenuhi kriteria untuk dapat beasiswa untuk kuliah, jadi langsung lulus untuk kuliah. Itu aja. Berarti dapat beasiswanya udah dari SMA ya berarti? Iya. Wis, keren banget gak sih? Terus mungkin buat Kak Abi udah terhubung koneksinya? Kalau udah boleh mungkin perkenalan singkat. Atau masih belum nih? Oke, mungkin belum ya guys. Kita lanjut aja ke pertanyaan yang kedua. Kalau gitu, buat kakak-kakak, bagaimana cara kalian beradaptasi atau menyesuaikan diri di lingkungan baru ini? Apakah mungkin di budayanya, pasti itu udah beda jauh kan? Atau malah dari bahasa anak muda, bahasa gaul gitu ya? Juga pasti agak bingung kan, mungkin pas awal-awal denger gitu kan? Nah, kalian masih kaget nggak sampai sekarang atau udah mulai terbiasa dan bisa mengikuti budaya di tempat baru kalian? Dari Kak Trinity deh kalau gitu. Kalau saya waktu SMA itu di Bandung, jadi pas 1 tahun di Bandung itu belum bisa kayak berbaur begitu, belum bisa karena bahasanya kalau kita di Papua itu ngomongnya kayak kasar gitu, terus nadanya kayak spontan, sedangkan kalau di Sunda itu orangnya halus-halus pisan, jadi kita mau membaur untuk menyesuaikan itu agak susah. Tapi pas 1 tahun kayak bisa, terus lingkungan sekitar juga, kita punya sekolah itu di pedesaan gitu, jadi kayak orang-orang sekitar itu ngomongnya masih pakai bahasa Sunda, jadi ya mau tidak mau otomatis kita harus bisa menyesuaikan. Perlahan-perlahan kita diajar dari guru-guru sama orang tua asuh untuk bisa membaur dengan lingkungan sekitar, dan 1 tahun 2 tahun akhirnya bisa untuk membaur gitu. Sebenarnya kalau untuk saya pribadi kayak susah gitu, tapi kalau misalnya saya mau untuk mencoba ya berarti bisa. Berarti dikit-dikit udah ada bahasa Sundanya gitu dong, tau gak? Oh iya bisa, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, oke lah. Terus boleh deh dari Kak Maria, mungkin pasti ada perbedaan bahasa juga nggak sih Kak kalau di sana? Of course, karena emang dari Papua, terus sempat di Bandung juga, sama seperti Kak Trinity, jadi kita culture shocknya sama. Pertama kali kita datang merantau dan tinggal, kita harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, bagaimana tradisi dan adatnya, apa kebiasaan mereka di lingkungan tersebut. Sama ketika pada saat kakak dapat beasiswa di Lampung, karena sekarang kakak sedang belajar di Lampung. Culture shock pertama kali kakak datang adalah mungkin jalanannya. Ada apa tuh Kak sama jalanannya? Ya, karena di Lampung kan belum ada disediakan untuk daerah kakak sendiri ya.
jembatan penyeberangan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau menyeberang, otomatis kita tetap harus lewat jalan raya. Dan di situ kendaraannya lumayan gak terlalu padat, tapi tingkat kelajuan setiap kendaraan itu lumayan kenceng menurut kakak. Jadi lumayan laju menurut kakak. Jadi ketika kita menyeberang, kita tuh harus benar-benar tunggu sampai mereka memberikan kita jalan. Kalau tidak kita nggak bisa lewat. Karena kalau kita lewat tanpa mereka memberikan jalan, nanti kita ditabrak. Itu bedanya kita di Papua sama di sini. Kalau di Papua kita ngangkat tangan, mereka bisa berhenti karena di Papua juga dari segi jumlah kendaraan belum terlalu banyak seperti ada di Lampung. Jadi masih bisa kita menyesuaikan. Tapi di sini karena sudah banyak dan tingkat kelajuannya juga lumayan cepat. Jadi untuk menyeberang aja tuh kita harus menyesuaikan dengan pengemudi. Jadi kalau dia kasih jalan baru kita lewat. Jadi kayak ternyata di sini gini ya, kita harus benar-benar tunggu jalannya sepi baru kita bisa lewat. Kalau tidak ya sudah, kita pasti ketabrak. Itu kalau terus yang pertama. Iya. Berarti agak rawan ya Kak di sana? Ya, agak rawan sekali, lumayan. Jadi kita harus berhati-hati juga karena banyak terjadi kecelakaan juga. Dan daerah yang kakak tinggal ini, dia merupakan daerah jalan tol. Jadi otomatis kendaraan-kendaraan besar itu lewat di situ. Jadi jalannya lumayan kurang bagus. Jadi kita juga kalau misalnya kita menggunakan kendaraan kita harus berhati-hati. Tapi sejauh ini masih sama seperti di Papua. Karena dari tingkat banyaknya penduduk, terus dari jumlah kepadatan penduduknya juga itu menurut kakak masih sama seperti di Papua, tapi di daerah perkotaan, perbatasan antara perkotaan ke pedesaan gitu masih sama. Terus culture shock yang kedua, di sini ternyata kakak kira di Lampung itu karena Lampung kakak kira kebanyakan orang Lampung. Ternyata di sini tuh enggak. Jadi di Lampung itu campuran antara orang Jawa dan orang Batak dan orang Palembang. Jadi untuk orang asli Lampung sedikit banget. Sendiri itu sedikit banget. Jadi yang kakak temuin di sini paling banyak pertama orang Batak. Orang Batak itu paling banyak di Lampung. Yang kedua orang Jawa. Itu tapi dia Jawa yang lahir besar Lampung. Tapi ketika ditanya sukunya dari mana, dia suku Jawa. Jadi kakak yang kayak ternyata kita nggak bisa lihat kayak misalnya kakak di Papua yang tinggal semua di situ, Papua enggak. Ternyata beda ya. Kalau kita merantau kita jadi lebih tahu ternyata di daerah ini tuh dia seperti ini, tidak seperti yang kita lihat di TV atau kita lihat di sosial media, ternyata beda. Itu sih kakak. Berarti nggak fix bakal orang Lampung aja ya? Masih banyak suku-suku atau bangsa-bangsa lain. Pasti bahasanya juga beda kan ya kalau gitu? Dari aksennya juga pasti beda. Iya. Jadi meskipun ya silakan. Boleh dilanjutin aja Kak. Jadi meskipun karena kita berbeda-beda, jadi bahasa di sini yang paling sering dipakai adalah bahasa Indonesia. Otomatis mereka pasti pakai bahasa Indonesia. Meskipun dia bicara sama yang daerah asalnya, misalnya kakak, terus ada teman kakak dari Papua, karena kita menghargai teman-teman yang lain, karena semua di situ tidak mungkin mengerti bahasa Papua, kita harus tetap menggunakan bahasa Indonesia. Balik lagi, meskipun kita dari manapun, pasti kita balik lagi bahasa Indonesia. Betul. Jadi ketika kita ngobrol, nah itu dia satu lagi, ketika kita bicara pakai bahasa Indonesia, meskipun kita sudah berbahasa Indonesia yang baku, namanya dialek dari daerah masing-masing kan berbeda. Mulai dari nadanya, intonasinya, artikulasi katanya aja udah berbeda-beda. Jadi mungkin itu sih. Berarti emang penyesuaian diri itu nggak semudah itu ya ternyata. Sebentar deh, aku kepo nih sama Karina. Teman kita yang satu ini juga sering banget pindah-pindah sekolah. Nggak cuman ke Bandung aja gitu kan. Pasti ada ke kota-kota lain gitu. Coba deh aku mau tahu dari Karina sendiri, gimana kesan kamu pas pindah ke Bandung? Kayak gimana sekolahnya mungkin beda, dan pasti pas ngobrol sama teman-teman juga beda kan? Mau dong ceritain. Jadi ya aku memang suka pindah-pindah dari kecil ya. Jadi ya pastinya impression pada setiap daerah itu beda-beda. Dan kalau untuk Bandung sendiri, ya gimana ya? Gimana tuh?
Hmm, bisa bilang ya orang Bandung tuh ya pantutan ya lama-lama kalau saat ngomong sama aku ya pastinya. Dan ya seru seru untuk diajak ngomong. Ya bisa diajak curhat juga. Siap. Oke, makasih juga ya Karina. Kalau gitu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini spesial buat Kak Trinity sama Kak Abi. Oke, Kak Abi udah terhubung belum ya? Udah kan? Udah. Oke, sip. Kalau gitu pertanyaannya, kenapa kalian mau melanjutkan sekolah di tempat yang jauh dari tempat asal kalian? Itu kemauan sendiri atau gimana nih? Emang rencana dari dulu atau mendadak gitu? Mau ke tempat A, tiba-tiba mau ke tempat B? Gara-gara referensi dari teman atau cita-cita dari orang lain gitu? Tiba-tiba mau sekolah keluar kota atau keluar pulau gitu? Mulai dari Kabi. Ya baik. Kalau untuk saya gimana ya? Kalau saya mengikuti program ini mungkin kayak macam mungkin kalau pemikiran saya mungkin untuk meringankan beban dari orang tua gitu. Biar kayak selanjutnya tidak kayak untuk orang tua keluarkan biaya atau yang lainnya, biar saya sekolah di tempat yang bagus. Jadi saya terpilih sebagai mengikuti beasiswa program dari ADEM atau Afirmasi Menengah SMA. Jadi saya terpilih langsung. Jadi langsung saya ikuti syarat-syaratnya agar saya bisa sekolah di luar dan mencari pengalaman baru. Meskipun saya sudah dapat pengalaman di Papua, tapi saya mencari ilmu juga di luar Papua dan mencari pengalaman yang baru, teman-teman yang baru, interaksi yang baru. Ya, mungkin itu aja dari saya. Oke, untuk KB sendiri beradaptasi di lingkungan baru tuh susah nggak sih? Mungkin dari segi bahasanya juga udah beda kan? Dan dari budaya juga udah. Iya, memang agak susah. Ya, memang agak susah. Karena kan kalau baru datang dari Papua ke Pulau Jawa, pasti bahasanya kalau saya menggunakan biasa bahasanya agak kasar. Karena kita dari Papua bahasanya kasar terus tegas gitu. Kalau saya dapatnya di Pulau Jawa, Jawa Barat di Bandung. Jadi kalau menurut saya di Bandung bahasanya orangnya lembut-lembut, bahasanya lembut-lembut. Jadi saya juga harus menyesuaikan, mengikuti bahasa mereka biar terbiasa, tidak kasar. Karena di sini orangnya lembut-lembut, bahasanya juga lembut-lembut. Meskipun ada yang istilah bahasanya bahasa kasar sama bahasa lembut. Jadi kebanyakan kita di sekolah menggunakan bahasa yang lembut gitu. Oke, makasih ya Kak Abi. Nah, habis itu buat Kak Trinity nih, kalau kakak gimana? Kenapa mau lanjut sekolah ke daerah yang lain? Itu udah dipersiapin dari dulu atau mendadak gitu tiba-tiba mau? Oke. Kalau waktu SMA itu sebelumnya ada kakak saya yang di atas saya itu sudah dapat beasiswa duluan di Bandung dulu. Terus saya sendiri sebenarnya tidak mau untuk sekolah di luar. Sudah daftar juga di Papua, sudah seleksi untuk masuk juga, cuman tiba-tiba kemauan dari orang tua untuk harus berangkat karena sudah lulus, jadi mau tidak mau harus berangkat. Jadi ya langsung ikut keinginan orang tua. Terus ke Bandung nanti pas kuliah di Kendari itu sudah ada kakak tingkat waktu SMA yang sudah lulus di sini. Terus saya diarahkan untuk pilih ke sini. Jadi saya langsung memilih ke sini karena kayak kalau sebenarnya pilihan pertamanya itu di Bandung, cuman kayak kalau misalnya di Bandung saja kayaknya tidak akan menambah pengalaman yang lebih. Coba untuk keluar dari Bandung. Jadi inisiatif untuk langsung pilih di Kendari, tapi awalnya tidak terpikirkan kalau nanti lulus di Kendari karena
sama sekali tidak tahu kota Kendari itu seperti apa, orang-orangnya seperti apa. Tapi pas dengar hasil dikasih lulus di Kendari, ya awal-awal sih kayak kaget gitu. Kenapa sampai saya bisa lulus di Kendari, tidak sesuai ekspektasi saya. Saya tidak ingin lulus di sini. Tapi ya lama kelamaan terbiasa. Oh ternyata saya dikasih lulus di Kendari karena ada satu dan lain hal. Mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin membutuhkan saya ataupun saya juga membutuhkan mereka dari pengalaman-pengalaman mereka. Ini itu saja. Ya, bagus ya berarti motivasinya itu untuk menambah pengalaman dan keluar dari zona nyaman gitu. Jadi nggak di satu tempat aja. Oke, sip. Makasih Kak Trinity. Terus habis itu pertanyaan selanjutnya ini buat Kak Abi sendiri. Kapan pertama kali Kak Abi mulai serius buat mengembangkan diri? Tadi kan kalau nggak salah di profil Kak Abi itu pinter nyanyi ya, berarti apakah ada les tambahan atau ya abis dari les tambahan tiba-tiba ikut lomba sana sini, atau jangan-jangan Kak Abi ini tipe yang ditunjuk dulu baru mau ikut lomba? Gimana tuh Kak? Kalau saya memang ditunjuk langsung mengikuti lomba. Ya ditunjuk langsung ikuti lomba, terus hanya latihan sekali langsung ikut lomba, kaget-kaget terus dapatnya juara 1 padahal tidak ada persiapan apa-apa. Terus kalau untuk kegiatan saya biasanya lebih dominannya ke futsal, bukan ke nyanyi sih biasa, tapi hanya sekilas mendengar musik sambil menyanyi begitu, tidak ikut lomba atau kegiatan atau yang lain tentang menyanyi atau musik. Mungkin lebih dominan ke futsal, jadi saya lagi mengembangkan kegiatan saya tentang futsal, mengikuti turnamen atau latihan setiap hari-hari tertentu di kegiatan saya gitu. Berarti kita baru tahu ya kalau Kak Abi ini juga suka buat ikut futsal. Gimana nih, awal-awal ikut futsal tuh susah nggak sih Kak? Kayak atau pernah malah kena cedera atau gimana? Kalau untuk pertama ikut sih ya bisa dibilang susah karena harus butuh latihan dasar sampai kita bisa tahu bagaimana cara menendang bola yang benar dan menahan bola yang benar. Kalau untuk cedera, ya pernah cedera mungkin 3 minggu yang lalu sampai kakinya dioperasi, jahit, dibuka lagi gitu. Jadi gara-gara ikut futsal sampai dioperasi kakinya, dijahit, tapi sekarang sudah sembuh dan bisa melanjutkan kegiatannya lagi gitu. Oke, sip. Makasih ya Kak Abi, syukur kalau udah sembuh kakinya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya ini spesial buat tiga-tiganya lagi nih. Aku mau dari Kak Maria dulu. Ada nggak sih orang yang menginspirasi kakak buat bertekad sekolah di luar pulau atau menginspirasi kakak buat mengembangkan kemampuan diri? Mungkin public figure, orang terdekat, atau diri kakak sendiri yang menginspirasi dan mendorong diri sendiri buat keluar dari zona nyaman, bahasa gaulnya. Kalau dari orang lain, boleh dong diceritain kenapa orang tersebut sangat menginspirasi kakak. Boleh Kak Maria? Oke, terima kasih. Izin jawab lagi ya. Jadi kalau di keluarga kakak, rata-rata dari ayah, ibu, kakak cowoknya yang kedua, sama yang pertama itu mendapat beasiswa keluar. Jadi otomatis turun-temurun kita juga wajib beasiswa. Pertama, karena alasannya mengurangi beban orang tua. Itu pasti untuk anak-anak perantau pasti jawabannya gitu ketika ditanya kenapa sih pengen dapat beasiswa gitu, supaya beban orang tua. Itu yang pertama. Karena sebenarnya dari kenapa mau beasiswa, sebenarnya ada saat itu sebelum dapat beasiswa itu sudah kepikiran untuk tidak usah ambil beasiswa, jadi kita sekolahnya di Papua saja. Cuman pada saat itu 2 bulan sebelum pendaftaran beasiswa,
itu papanya kakak meninggal, almarhum. Jadi dari situ timbul motivasi buat udah berpikir kan, kalau cuma mama doang dan gak ada apa-apa, terus nanti gimana ke depannya, kita bersaudara banyak, dan kalau semisal mama gak punya biaya yang besar buat membiayakan kami sekolah, bagaimana? Jadi mikirnya ke situ, lebih mikir ke depan. Jadi sudah tidak egois, ambil beasiswa. Jadi alasan kenapa sosok yang saya terinspirasi untuk bersekolah di luar, mendapat beasiswa di luar, itu balik lagi sih ke rumah orang tua dan kakak saya, dan juga iri gitu, bukan iri sih, lebih iri tapi karena insecure-nya dalam hal positif. Jadi kayak, kok kakak saya bisa tapi saya enggak, kalau kakak saya bisa saya bisa. Jadi semisal kalau ada teman-teman nih yang merasa bahwa dia nggak bisa dapat beasiswa, insecure, tapi kayak saya nggak terlalu pintar, mungkin saya merasa bahwa saya nggak punya bakat apa, enggak. Kalau kamu ada kemauan pasti ada jalan, dan jangan pernah insecure untuk apapun itu, karena kamu pasti bisa kalau kamu mencoba. Nggak coba gimana tahu. Bagus ya, berarti pesan-pesan dari Kamaria tadi. Insecure kalau misalnya ke arah positif, itu kayaknya perlu nggak sih buat mendorong kita juga buat semakin lebih baik, semakin berkembang gitu ya. Berarti sekeluarga pinter gak sih? Paket lengkap gak sih ini? Oke, kalau gitu ke Kak Trinity deh. Ada nggak sosok yang menginspirasi gitu buat kakak? Oke, kalau dari saya, mungkin dari orang terdekat itu dari bapak saya, karena pertama saya sangat terinspirasi dari beliau. Sudah dari sejak kecil itu cara didik beliau, berperan sebagai seorang ayah untuk mendidik itu sangat besar bagi saya. Sampai SMP ke SMA pun beliau yang menjadi motivasi buat saya untuk harus segera sekolah di luar, karena waktu pas dapat beasiswa tidak ada dukungan dari orang lain, hanya beliau sendiri yang betul-betul dukung untuk harus segera kuliah di luar. Sampai memilih jurusan pun beliau yang arahkan untuk harus pilih jurusan ini, karena kalau dilihat-lihat itu beliau sudah tahu basic saya itu di mana, jadi langsung beliau arahkan, nanti kalau lulus SMA langsung pilih jurusan ini, di sini, di sini. Jadi kayak itu jadi motivasi, jadi inspirasi buat saya. Oh, kalau dari Bapak sudah inspirasian saya untuk begini, berarti saya harus seperti Bapak begitu. Terus waktu SMA itu beliau sudah kasih tahu bagaimana perkuliahannya itu, bagaimana nanti pas sudah kuliah, bagaimana cara beradaptasi dengan teman-teman, karena sejujurnya kalau waktu SMA itu sangat jauh berbeda dengan sudah kuliah. Kalau kuliah itu mungkin teman-teman itu banyak yang egois, sangat-sangat banyak. Jadi lebih mementingkan mereka sendiri. Tugas apa-apa, kalau misalnya tugas kelompok, kalau mereka bisa kerjakan sendiri, maka mereka akan kerjakan sendiri tanpa ikut kita. Jadi bagaimana kitanya mau bergabung dengan mereka begitu. Dari situ beliau sudah ajarkan, sampai pas kuliah beliau selalu telepon untuk kasih tahu bagaimana cara beradaptasi. Terus yang jadi motivasi buat saya itu dari beliau itu, beliau waktu kuliah di Papua juga, terus jurusannya sosial politik, kalau saya sosiologi. Jadi kayak waduh, hampir mirip ini jurusannya. Jadi beliau bilang, dulu Papa waktu kuliah lulusan terbaik cum laude dengan kuliah cuma 2 tahun. Terus IPK 4,00. Jadi kayak aduh, motivasi sekali. Jadi abang juga abang saya kuliah di luar, kakak saya yang nomor 2 kuliah di luar dapat beasiswa juga, terus adik saya juga kuliah di Bandung di TB dapat beasiswa juga. Itu kayak jadi motivasi buat saya untuk kayaknya saya harus bisa berjuang itu. Beliau sangat-sangat menginspirasi saya. Gitu. Mungkin itu saja. Oh my god, keren banget. Aku suka banget tadi denger pas Kak Trinity cerita. Berarti pesan yang bisa aku ambil itu support dari orang terdekat itu sangat diperlukan ya berarti. Iya. Oke, siap-siap. Makasih ya Kak Trinity. Kayaknya Kak Abi hilang lagi nih guys. Kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Nah ini spesial buat Kamaria sendiri nih.
Aku dengar kan Kak Maria terpilih menjadi duta kampus nih ya. Berarti public speakingnya bagus dong, ya enggak? Secara Kak Maria bisa meyakinkan orang-orang kalau Kak Kandi bisa menjadi duta kampus, bahkan masuk jadi finalis kan? Keren banget gak sih? Suka deh. Terus gimana sih Kak? Boleh dong share tips and trick biar public speakingnya bagus dan tentunya juga lancar ya. Awalnya gugup kah? Atau udah terbiasa, udah pede dari awal? Jadi kesananya juga lancar-lancar aja. Gimana tuh Kak? Oke, jadi kita sharing-sharing aja ya. Ya, Jadi dulu tidak jago public speaking, kakak juga ngomongnya masih kayak kadang lama ngomongnya, kadang juga kecepatan ngomongnya, kadang juga ngomongnya nggak jelas, kadang juga nggak nyambung. Tapi setelah kakak masuk SMA, kakak banyak mengikuti organisasi. Di situ kakak belajar bagaimana cara berbicara di depan umum, bagaimana cara berkontak dengan audiens, bagaimana cara menghadapi rasa nervous. Dan juga kakak sangat ditolong dengan kegiatan kakak panahan, karena di panahan kita dilatih untuk menjadi tenang. Nah, tenang ini juga merupakan salah satu kunci untuk kita public speaking. Jadi kalau kita mau public speaking kita bagus, pertama ketika kita berbicara kita harus tenang. Tenang di sini dalam arti bukan kita tenang yang diam ya. Jangan masa kita public speaking kita diam, enggak. Jadi arti tenang di sini itu kita udah. Jadi ketika kita mau bicara, bayangkan bahwa semua orang yang mendengarkan kita adalah benar-benar mereka siap untuk mendengarkan kita. Karena di situ kita adalah pusat. Semua orang, apapun yang kita omong, apapun yang kita bicarakan akan menjadi sesuatu yang mempengaruhi orang. Jadi yang kita bicarakan itu akan mencerminkan kita. Balik seperti itu. Jadi yang tips pertama, kalau kita mau jago public speaking, yang pertama kita tenang. Kedua, kita nggak bakal jago kalau kita tidak latihan. Jadi kita ala bisa karena biasa. Pernah dengar pepatah itu kan? Jadi kita bisa kalau kita terbiasa. Nah, bagaimana kita terbiasa? Kita latihan. Jadi kalau kita ada di kamar, ya berdirilah di depan cermin. Terus ngomonglah depan cermin. Bukan berarti kita tanda kutip ya, bukan. Tapi kita ngomong depan cermin untuk membuat percaya diri. Jadi kita berdiri di depan cermin itu supaya kita lebih, oh ternyata kalau saya ngomong, kalau saya mimik mukanya kayak gini, ternyata bagus ya kalau saya gini. Jadi kita tambah percaya diri dan juga kita tahu bahwa ketika orang melihat kita berbicara tuh, oh ternyata seperti ini kalau kita bicara. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus jaga kontak mata. Supaya orang percaya dengan apa yang kita bicarakan, kita harus melihat matanya. Ketika kita bicara, masa kita ngomong sama orang kita nunduk? Masa kita ngomong sama orang kita gini? Kan nggak mungkin. Jadi kita kalau ngomong depan umum atau kita sedang berbicara sama orang yang mewawancarai kita atau orang yang bertanya, kita harus menatap matanya. Pokoknya selama dia berbicara ataupun kita bicara, kita harus tetap kontak mata. Kontak mata bukan kayak gini ya, jangan sampai kayak jangan juga ntar, wah kenapa nih, kok dia ngomongnya sampai ke depan gitu, apa jangan-jangan, enggak. Jadi kontak mata dalam artian kita tetap menaruh pandangan kita kepada orang yang berbicara ataupun orang yang mendengarkan kita. Mungkin dari kakak sekian sih. Oke, makasih ya Kak Maria tentang tips and triknya. Sekedar curhat dikit, aku juga awal-awal gitu benar-benar kayak gugup, nggak jelas ngomongnya, tiba-tiba kecepetan ngomongnya. Secara nggak langsung juga dengan adanya podcast ini, mahasiswa Kak Maria, Kak Trinity, Karina dan juga Kak Abi, kita sama-sama mengembangkan diri di skill public speaking juga ya, secara nggak langsung gitu. Makasih Kak Maria, tips and triknya itu bermanfaat banget juga buat aku buat kedepannya. Nah, sampai sekarang masih belum ada sosok Kak Abi di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kayaknya pertemuan kita sampai sini aja. Kayak tidak terasa kita sudah hampir di ujung acara. Saya selaku pembicara mengucapkan terima kasih kepada binasiswa, Kak Trinity, Kak Maria, Kak Abi, Karina juga, dan juga para teman-teman yang menonton podcast kali ini.
Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, mari kita tutup bersama acara podcast kali ini. Tapi sebelum itu aku punya pantun nih. Karena ada hujan maka tanah basah, tanah sudah lama kena gempa. Hari ini saatnya kita berpisah. Semoga esok kita kembali berjumpa. Dadah semuanya. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kita sama-sama makan saat hujan ku tipu. Rambut keriting lurus kita satu, kulit hitam putih kita satu, sorong sampai merauke kita satu. Tele orang jago tipu. Nusantara coko lihat sebelah timur, ada cendrawasih telur emas kau bersyukur. Indonesia punya surga, saat kodeng dia kita bangga.